Brosis, selamat datang di Gancast, Ganfil Podcast. Aku Zalsa yang akan nemenin Brosis semua selama kurang lebih 10 menit ke depan. Kali ini kita akan memulai pembicaraan yang santai dan mendalam tentang pentingnya pembelajaran di luar kelas. Sekolah memang memberikan landasan yang penting dalam pendidikan kita, tetapi belajar tidak hanya terjadi dalam kelas. Ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil di luar ruang kelas, dari pengalaman sehari-hari, kegiatan hobi, hingga interaksi sosial. Nah, dalam episode kali ini kita akan menjelajahi mengapa eksplorasi di luar sekolah begitu penting dalam pengembangan diri kita. Bagaimana pengalaman belajar di luar sekolah bisa membentuk karir dan kehidupan kita, serta bagaimana kita bisa lebih memanfaatkan kesempatan untuk belajar di luar lingkungan sekolah. Oke brosis, time to chill. Yuk gabung bareng kita di obrolan santai tentang serunya belajar di luar ruang kelas. Gak bakal nyesel deh, karena kalian bakal dapetin insight keren dan inspirasi hebat yang bisa ngebantu kalian dimanapun dong pastinya. So, you guys ready to step out, dive into the world of endless exploration? Let's dive in! Oke brosis semua, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam, gimana kalau kita kenalan dulu nih sama brosis yang udah hadir di saat ini untuk menemani kita semua ke dalam pembicaraan kita yang akan bakal sangat menarik nih ya. Kita mulai dari yang paling cowok sendiri dulu nih, silakan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Diro Disayajari. Di sini saya perwakilan sebagai tim Kiers Mansa. Oke. Boleh lanjut. Halo, perkenalkan nama saya Laura Latuni sebagai siswa yang aktif mengikuti lomba dan juga olimpiade. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefani Tupamaku yang berperan aktif di dalam seni budaya di bidang seni tari. Oke, keren-keren banget ya pengalamannya, mulai dari yang ada di ekskul ya, ekskurkil, terus ada yang dari olimpiade, terus ada juga yang di bidang seni budaya nih teman-teman, di bidang seni tari. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembicaraan yang lebih dalam nih, gimana kalau Kak Bro dan Sis ini ceritain sedikit tentang gimana kalian melakukan eksplorasi di luar lingkup sekolah? Dimulai dari Kak Daryl dulu deh. Teman-teman, Salsa sebelum saya menjelaskan nih, Salsa dan teman-teman tahu nggak kepentingan Kiers apa? Tuh, waduh, apa tuh? Boleh nggak dijelasin dulu? Boleh dong. Jadi kepentingan Kiers itu adalah karya ilmiah remaja. Di sini kami dibentuk untuk melakukan aktivitas dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kebanyakan aktivitas ini berada di luar sekolah di salah satu. Oke, keren banget ya aktivitasnya, bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin. Wah, keren banget nih. Kalau untuk Kak Laura gimana? Ya, kalau pengalaman saya eksplorasi di luar sekolah itu seperti mengikuti olimpiade dan juga lomba-lomba secara online melalui media Instagram, baik secara offline juga atau secara langsung. Oke, kalau untuk Kak Stefani gimana? Ya, jadi menurut saya eksplorasi di luar lingkup sekolah dapat menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Karena dapat melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang menarik seperti museum, taman alam, atau acara budaya lainnya. Wah, memang punya ketertarikan di bidang seni budaya ya. Oke, sekarang kita udah mulai ngulik-ngulik sedikit tentang pengalaman mereka di luar sekolah nih. Kita mulai dari Bro Daryl dulu ya. Untuk Bro Daryl sendiri, gimana sih pengalaman Bro Daryl ketika belajar di luar sekolah? Apakah dia bisa mempengaruhi perkembangan diri Bro sebagai individu atau enggak nih? Boleh dijelasin dulu nggak buat Bro Sis di luar sana? Sangat mempengaruhi banget teman-teman. Nah, di mana ekskul Kiers ini kita mempelajari tentang berbagai macam penelitian nih Salsa. Dan tahu juga teman-teman, di akhir penelitian itu kita akan menulis laporan nih Salsa. Dan ketika kita berada di perguruan tinggi, kita kan harus menulis skripsi nih. Itu sangat membantu sekali karena dari SMA kita sudah mempelajari tentang cara membuat laporan. Itu 11-12 sih dengan skripsi. Oke, jadi bisa lebih mempersiapkan diri kita ya buat ke jenjang berikutnya. Oke, kalau untuk Kak Laura sendiri, kenapa sih kakak berpikir bahwa pembelajaran di luar sekolah itu penting terlepas dari apa yang diajarkan di sekolah formal? Penting karena dari melalui yang olimpiade ataupun lomba-lomba yang kita ikuti, itu mereka mengasah kita untuk kemampuan rasa ingin tahu yang tinggi dan juga mengasah sejauh mana kemampuan kita berpikir tentang materi yang diajarkan, dan juga mereka dapat memotivasi kita untuk belajar. Oke, jadi ada rasa-rasa motivasi gitu ya buat belajar. Oke. Oh, kalau untuk Kak Stefani sendiri,
Gimana sih orang tua atau mentor kakak memainkan peran dalam menginspirasi dan mendorong pembelajaran di luar sekolah, khususnya di bidang seni budaya nih, di bidang tari, gimana tuh? Ya, jadi orang tua saya selalu mendorong saya untuk terus belajar di luar sekolah dengan memberikan buku, membawa saya ke tempat-tempat menarik, dan mendukung saya dalam hobi saya sendiri. Mereka juga sering bertindak sebagai mentor untuk membantu saya memahami konsep-konsep. Oke, keren banget ya peran orang tuanya di sini, memang benar-benar jalan banget nih ya peran orang tua Kak Stefani di sini. Nah, kalau untuk manfaat atau ya untuk manfaat utama dari pembelajaran di luar lingkungan sekolah baik dalam hal keterampilan, pengetahuan atau pengalaman sosial menurut Kak Del gimana? Manfaatnya banyak sekali nih, saya ambil ulik di satu aja, di bidang sosial itu aja ya. Karena kira ini kita selalu bereksplorasi dengan masyarakat luas nih. Jadi pendekatan kita terhadap masyarakat jadi lebih mudah. Oke, jadi memang ada pendekatan-pendekatan ya yang dilakukan dalam aktivitas KIR ini. Nah, keren banget nih. Nah, untuk Kak Laura sendiri, gimana sih kakak berpikir bahwa pembelajaran di luar sekolah dapat membantu seseorang dalam mempersiapkan diri untuk masa depan dan karir? Terutama kakak ini kan banyak nih ikut lomba-lomba atau akademi gitu. Boleh nggak dijelasin sama Bro Sis di luar sana? Menurut saya, kenapa dia sangat penting? Karena dia dapat membantu kita sebagai generasi muda untuk memperluas karir dan juga masa depan kita dengan cara memperluas wawasan kita. Wah, bisa memperluas wawasan ya. Jadi dari ikut-ikut lomba, kita bisa memperluas wawasan kita sehingga karir kita ke depannya juga bisa lebih terencana gitu ya. Oke. Oh, kalau untuk Kak Stefani, gimana kita dapat lebih mendorong dan mendukung pembelajaran di luar sekolah di dalam masyarakat nih, terutama dengan minat kakak di dalam seni tari nih, seni budaya. Silakan. Jadi yang harus kita lakukan untuk mendorong dan mendukung pembelajaran di luar sekolah di masyarakat kita, yang pertama melakukan program atau kegiatan komunitas, dan yang kedua mendorong keterampilan orang tua, dan yang ketiga pengembangan keterampilan, dan yang keempat kemitraan dengan institusi pendidikan, dan yang kelima menggunakan teknologi, dan yang keenam dengan mengadakan acara pendidikan. Oke, banyak banget ya tadi saran yang udah diberikan oleh Kak Stefani kepada kita semua. Semoga bisa masuk ya ke dalam, bisa menjadi inspirasi buat brosis di luar sana. Pertanyaan terakhir nih, ada nggak sih saran bagi orang-orang yang ingin memulai perjalanan pembelajaran di luar sekolah mereka sendiri? Kayaknya aku mau minta saran dari masing-masing kakak nih. Jadi sebenarnya kita bisa dapat 3 saran ya brosis. Silakan. Jadi untuk saran dari aku sih, kemauan diri dulu gak sih? Karena setiap kegiatan tuh pasti ada kemauan diri sendiri. Kalau tidak ada kemauan diri sendiri, pasti akan mampet gitu. Iya. Jadi emang harus ada kemauan dulu dari diri sendiri nih ya. Kalau untuk Kak Laura gimana? Ya, kalau misalnya saran saya secara pribadi, yaitu kita harus menemukan minat dan juga bakat yang kita minati. Nah, yang terpenting yaitu kita harus tetap gigih dan juga mau berusaha. Oke, jadi kita harus bisa nemuin dulu nih minat dan bakat yang bisa kita lakukan. Terus kita juga harus punya sifat gigih nih, pantang menyerah ya. Kalau untuk Kak Stefani sendiri gimana? Ya, jadi untuk saya, tetaplah fleksibel, temukan minat Anda, cari sumber daya yang sesuai, tetap konsisten, dan bergabunglah dengan komunitas pembelajaran untuk mendukung perjalanan Anda. Oh, jadi kata kuncinya kita bisa dapat konsisten ya. Emang kita harus konsisten untuk memulai sesuatu nih. Oke, brosis semua, nggak kerasa kita udah ngobrol cukup banyak ya terkait pembahasan kita hari ini. Banyak banget hal yang bisa kita dapat dari teman-teman kita yang udah mau berbagi pengalaman berharga mereka. Sebagai penutup, mari kita ingat bersama bahwa pembelajaran tak hanya terjadi dalam dinding kelas. Setiap momen dalam hidup ini adalah pelajaran yang berharga. Dari setiap kesalahan, kita dapat memetik hikmah. Dari setiap pengalaman, kita dapat belajar sesuatu yang baru. Jadi, jangan terbatas oleh kurikulum sekolah. Sesuai dengan tagline kita, step out, dive in, mari keluarlah, jelajahi, dan nikmati keajaiban pembelajaran yang ada di sekitar kita. Siapa tahu, mungkin petualangan itu akan membawa kita ke pengetahuan yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di episode berikutnya, terus belajar, terus tumbuh, dan tetap santai. Salam sejahtera!